Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam Amanda. Iya. Boleh buka kamera Amanda? Apa nih Kak? Aku nggak boleh buka kamera, tapi aku cuma satu pertanyaan ya. Silakan. Oke. Aku mau tanya yang dimaksud pas Tuhan Yesus disalib tuh, kan ada dia cakap waktu jadi salib tuh dia bilang apa nih? Aku menyerahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Kan dia berdoa sama Bapa tuh. Jadi berarti Tuhan Yesus tuh bukan pertanyaan saya berarti Tuhan Yesus itu siapa dan Bapa itu siapa? Kan dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Jadi yang aku bingung di situ. Bolehkah kami jelaskan? Oke. Kita menuliskan bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Firman, yang adalah Allah itu sendiri. Dialah terang manusia, Yohanes 1 ayat 4. Dialah Sang Pencipta segala sesuatu, Yohanes 1 ayat 3. Dialah yang menjadikan dunia, Yohanes 1 ayat 10. Israel adalah milik kepunyaannya, Yohanes 1 ayat 11. Dan Sang Firman itu telah menjadi daging, Yohanes 1 ayat 14. Kemudian di Filipi 2 ayat 8 juga, bahwa wujud Allah itu sendiri telah datang ke dunia merendahkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Nah, di dalam keadaannya sebagai manusia, tentu saja dia menyerahkan nyawanya kepada roh keilahiannya yang disebut Bapa. Jadi roh keilahiannya itu adalah roh Tuhan Yesus itu sendiri, di mana ketika roh Allah atau roh kudus itu datang ke dunia menjadi daging, roh Allah itu tidak pernah kosong di surga atau di segala dimensi, tetapi roh Allah itu melingkupi segala sesuatu. Itulah yang dipanggil Tuhan Yesus Bapa, saudariku. Makanya Tuhan Yesus menyatakan, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa, karena Bapa itu adalah roh keilahian Tuhan Yesus. Sama seperti dirimu, rohmu adalah roh Amanda, bukan berarti jadi roh Mikana ya. Jadi roh Amanda itu rohmu sendiri, itulah satu di dalam dirimu, begitu juga Tuhan Yesus, seperti itu. Ya, terima kasih. Oke. Apalagi ada satu lagi. Kak, apakah agama itu perlu diperdebatkan? Karena kebanyakan agama sering diperdebatkan. Kan itu dari kita sendiri, kepercayaan kita. Apakah agama itu perlu diperdebatkan? Oke. Apakah agama perlu diperdebatkan? Ya, tidak perlu. Ini ngapain? Jadi masalah di Indonesia kebanyakan agama itu selalu diperdebatkan, mengakui Terima kasih adikku. Agama sebelah paling benar dan agama sebelahnya paling benar, karena sama-sama kan itu kan kita punya kepercayaan, bukan saling menjatuhkan gitu kan. Jadi kenapa ya orang-orang selalu memperdebatkan agama? Apa pentingnya? Kristen itu tidak memperdebatkan agama ya. Karena untuk apa kita memperdebatkan agama? Sebab agama ini tidak bisa menyelamatkan umat manusia. Tetapi orang Kristen itu memberitakan Injil cantik, dan juga ada namanya apologetika. Sebab Tuhan Yesus yang memerintahkan anak-anaknya untuk memberitakan Injil, untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Dan juga yang tertulis di 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, inilah yang kita lakukan. Jadi baik atau tidak baik waktunya, kita itu memberitakan firman, menyatakan apa itu yang salah, dan menegur serta menasihati.
Nah, di sini ketika ada yang menyamakan Tuhan Yesus itu dengan Nabi Isa, itu kita punya hak untuk menyatakan kalau itu salah. Karena Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa. Sebab sudah berapa abad ya, Tuhan Yesus selalu disama-samakan dengan Nabi Isa. Jadi kita mempunyai hak jawab. Itu kita sebagai umat Kristen nggak boleh mendiamkan itu, Cantik. Kalau kita diamkan, Tuhan Yesus justru akan menuntut kita nanti di akhir zaman, di hari penghakiman. Sebab Tuhan Yesus telah memberikan talenta kepada masing-masing anak-anaknya untuk memberitakan Injil, untuk memberikan hak jawab. Sebab kalau tidak diberikan hak jawab, banyak nanti umat manusia yang disesatkan. Banyak nanti umat manusia salah jalan. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus memerintahkan kita, baik atau tidak baik waktunya, harus memberitakan Injil. Kalau saya tidak memberitakan Injil, Tuhan Yesus akan memakai anak-anaknya yang lain untuk memberitakan Injil. Injil itu harus diberitakan. Sekuat apapun manusia mau menghalangi pemberitaan Injil, nggak akan bisa. Injil itu harus tetap diberitakan sampai ke ujung dunia. Karena itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus di Matius 24. Jangan dibuka mikrofonnya, Amanda. Feedback ya. Matius 24 ayat sorry ya, bentar ya, saya kedua ayatnya. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi nggak ada yang bisa menghalangi pemberitaan Injil, saudaraku. Kalau saya nggak memberitakan Injil atau teman-teman saya ya, seperti Living, Ferawati, Sarenda, kalau mereka nggak memberitakan Injil, Tuhan Yesus akan membangkitkan para penginjil-penginjil yang lain. Karena Injil itu harus diberitakan, itu nggak bisa didiamkan. Justru kalau ada yang mendiamkan Injil, dia akan dicampakkan nanti. Itu bukan kata saya, tapi kata Alkitab. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Semua anak-anak Tuhan Yesus diberikan talenta untuk memberitakan Injil, untuk memasyurkan, ya, memuliakan nama Tuhan Yesus dengan semampunya. Jadi kita bukan berdebat, Cantik. Kita hanya memberitakan Injil, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada umatnya. Nah, seperti itu, Amanda. Ya, terima kasih. Sudah cukup jelas. Adonai Yesus HaMashiach memberkatimu dan mengasihimu, Cantik. Kak, sudah paham. Oke, thank you. Ya, God bless you. Oke. Selamat malam, Maulana. Selamat malam. Boleh buka kamera, saudaraku? Ah, ya boleh. Ya, silakan. Ya, selamat malam Maulana. Silakan saudaraku, apa yang mau ditanya? Ya, saya jujur ya, Kak, saya ini paling suka sekali nonton live dari Kamikana. Terima kasih saudaraku. Jadi di sini saya melihat Kamikana itu memakai kerudung. Sementara Kamikana itu beragama Kristen ya. Betul. Jadi yang menjadi pertanyaan sini ada dua, yaitu yang pertama itu apakah kerudung itu diwajibkan menurut agama Kristen? Itu pertanyaan yang pertama, Kak. Yang kedua, apa fungsi dari kerudung menurut agama Kristen? Atau menurut Alkitab, Kak? Itu saja, Kak. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Langsung saya jawab aja yang pertama, 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 16.
Di sini ada perintah Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus bahwa seorang perempuan yang berdoa atau beribadah, dia harus menundungi kepalanya. Oleh karena itu, saya memakai kerudung kalau saya ibadah, kalau saya memberitakan Injil, kalau saya baca Alkitab. Karena sudah terbiasa ya saya memakainya, saudaraku ya. Dan tujuan Kristen memakai kerudung adalah karena perempuan itu berasal dari laki-laki, sehingga laki-laki tidak perlu memakai kerudung atau menutupi kepalanya ketika berdoa. Sedangkan perempuan dia harus menundungi kepalanya karena kerudung itu simbol dari ketaatan, ketundukan, dan kerendahan hati. Dan seorang perempuan harus memakai baju sopan pada saat beribadah gitu. Itu tujuannya, saudaraku. Oh ya, berarti kerudung itu tidak wajib ya, Kak? Ya kalau ada orang yang memakainya, ya karena 1 Korintus 11 ayat 16, Rasul Paulus menyatakan, tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Jadi kalau ada yang membantah, si Mikana ini kan ada itu dari kalangan Kristen sendiri aja membantah ya, malah mencela saya ya, seperti suster, ada lagi yang lain gitu, mereka sampai buat VT untuk mencela saya, mengkritik saya, bukan mendukung saya memberitakan Injil, memasukkan nama Tuhan Yesus, malah mencela ya, malah mengkritik, merendahkan, membuat kita down gitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena saya tahu ketika nama Tuhan Yesus itu dimasyurkan, ditinggikan, dimuliakan, memang Lucifer akan memakai siapa saja untuk membuat kita down, ya. Lucifer ini tidak pandang kamu itu mau suster kah, mau pendeta kah, dia akan pakai kamu untuk membuat kita down, untuk mengkritik kita supaya kita jangan memberitakan Injil. Nah, jadi kalau seorang Kristen, dia mau pakai kerudung silahkan, nggak mau pakai kerudung juga nggak apa-apa. Yang penting ketika kamu berdoa, tuluslah berdoa kepada Tuhan Yesus dan perhatikanlah pakaianmu ya, pakaian kita harus sopan. Karena Tuhan Yesus menyatakan ya, apa yang keluar dari mulut kita ini itu meluap dari hati. Jadi kalau pakaianmu saja tidak benar, berarti itu dari dalam. Karena Tuhan Yesus menyatakan ya, ini bukan saya, Tuhan Yesus menyatakan gini. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi kalau ada orang bicaranya selalu kotor ya, semua kebun binatang diucapkan dari mulutnya, terus dia ngaku, oh mulut saya aja yang kasar, hati saya baik kok. Itu dusta. Karena saya lebih percaya firman Tuhan Yesus dibandingkan manusia. Jadi kalau ada orang katanya dia, oh hati saya baik, tapi setiap ngomong ya kan, emosi lalu mengucapkan kata-kata kotor, ya semua kebun binatang keluar. Itu dari hati. Begitu juga ketika kamu mengeluarkan ya barang-barang yang baik ya, pakaianmu sopan, itu meluap dari hatimu. Itu meluap. Tetapi ketika kita beribadah ya, pergi ke gereja pakai baju ya kurang bahan sampai itunya kelihatan, itu dari hati meluap. Karena apa? Tujuan dia ke gereja itu bukan menyembah Tuhan Yesus, bukan mau mencintai Tuhan Yesus, tapi mungkin ada motivasi yang lain supaya cantik dilihat orang, supaya menarik dilihat orang gitu. Itu mungkin tujuannya. Makanya saya lebih percaya firman Tuhan. Jadi kalau kamu berpakaian sopan ya, tapi dengan syarat kamu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, itu berasal dari hatimu, saudaraku. Karena memang juga ada orang dunia ya, orang dunia itu banyak pakaiannya tertutup, tapi digunakan untuk mencuri di supermarket, digunakan untuk menyembunyikan sampo, biskuit. Tetapi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, kalau dia berpakaian sopan, itu pasti meluap dari hatinya karena dia sungguh mencintai Tuhan Yesus dan taat sama Tuhan Yesus. Nah gitu saudaraku Maulana. Ya, tapi Kak, kebanyakan mohon maaf ya sebelumnya, tapi kebanyakan juga ada pendeta yang pergi ke gereja, mereka menggunakan pakaian yang kurang bahan, Kak. Itu menurut Kak bagaimana itu? Pendeta ke gereja pakai kurang bahan?
Pendetanya. Maksudnya rok iya. Pendeta siapa yang pakai baju kurang bahan ke gereja? Tunjukkan baju, siapa Kak. orangnya. Maksudnya rok, ada yang pakai rok pendek begitu, Kak. Ya rok pendeknya tapi kan di bawah lutut. Kalau di bawah lutut ya itu masih sopan lah. Oh, begitu, Kak. Kalau udah di atas lutut itu udah hampir kelihatan itunya ya. Pakaian dalamnya itu baru nggak sopan itu. Duduk pun udah harbe-harbe Mas Yudi. Ya, Kak. Makasih, Kak. Iya, jadi Tuhan Yesus itu mengajarkan kita harus berpakaian sopan juga gitu ya. Ya, seperti itu saudaraku. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku Kristen tapi pakaiannya nggak sopan gitu kan, itu tidak mewakili ajaran Tuhan Yesus. Saya mau kembali kepada Alkitab, bukan kepada ajaran manusia. Kalau ada Mikana yang bilang, Mikana sok ini, terserah dirimu. Saya mau kembali kepada ajaran Tuhan Yesus, itu saja. Oke, saudaraku Maulana. Ya. Sudah, Kak. Baik, terima kasih sudah bertanya saudaraku. Adonai Yesus Masih memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Maulana yang cakap dan manis. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam Asriel. Belum bisa buka kamera ya saudaraku. Ini. Oke, satu saja pertanyaanmu dan tolong bertanya dengan santun. Terima kasih Kak Dewi, terima kasih Wira. Iya, oke. Silakan. Ya, ini saya mau bertanya nih, Mikana. Pertanyaannya itu tunggu dulu. Bentar dulu. Gimana? Bertanya yang santun. Jangan untuk merendahkan Tuhan Yesus. Kalau pertanyaanmu untuk merendahkan Tuhan Yesus, lebih bagus kamu turun. Oke, tidak dong. Oke, silakan. Saya tanya gini, karena ini semenjak Yesus terangkat ke langit, dia naik ke langit. Nah, yang saya tanya kepada Mikana, kapan Yesus itu akan turun lagi? Gimana? Suaranya di mute itu, Mikana. Oh, oke. Nanti saudaraku di akhir zaman tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia datang, tapi yang jelas Tuhan Yesus menyatakan ketika dia datang kembali, kita harus siap sedia. Jadi kapanpun Tuhan Yesus datang, kita harus siap sedia. Hari kiamat ya. Berarti menjelang hari kiamat ya. Di akhir zaman. Bumi ini nanti sudah lenyap, disitulah Tuhan Yesus datang. Terima kasih Kak Lucianti for the sticker. God bless you. Tadi Mikana bilang bahwasanya Yesus itu turun pada hari kiamat. Nah, yang saya tanyakan, Yesus yang dijumpai Paulus itu Yesus siapa? Kata Mikana, Yesus itu akan turun lagi pada hari kiamat. Nah, Yesus yang dijumpai Paulus itu siapa? Padahal Yesus kan seharusnya tidak turun. Dia nanti pada hari kiamat akan turun. Nah, itu Yesus yang mana itu? Oke, saudaraku. Kita lihat dulu firman Tuhan di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Tapi saya bacakan saja ayat 31 sampai 32 ya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi Tuhan Yesus nanti datang di akhir zaman. Disebut di situ Anak Manusia. Artinya dia datang dalam rupa manusia, karena kalau tidak datang dalam keadaannya, kalau dalam keadaan sebagai manusia, ya, Anak Manusia, artinya kalau dia datang dalam keadaan sebenarnya, maka kita nggak akan mampu melihat dia. Jadi ketika dia datang ke dunia, dia akan datang seperti yang dilihat para rasul itu, ya, di Kisah Para Rasul 1 ayat
11 ya, di mana malaikat menyatakan bahwa Yesus Kristus yang terangkat ke surga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi dia akan datang ya dengan tubuhnya yang pernah datang ke dunia. Nah, sedangkan yang dilihat Rasul Paulus apa? Oke. Kisah para Rasul 9. Kisah para Rasul 9 ayat 1 sampai 6. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi Paulus. Ia rebah ke tanah dan terdengarlah suara dan berkata, ya, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Jadi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus itu dalam bentuk cahaya dan memperdengarkan suaranya. Jadi dia tidak datang menjumpai dalam keadaannya sebagai anak manusia yang memang secara kasat mata ya Paulus melihat dia seperti yang Tuhan Yesus datang ke dunia berkenosis. Enggak. Tapi Tuhan Yesus menampakkan diri dalam rupa cahaya, yaitu yang cahaya memancar dari langit dan memperdengarkan suaranya. Itulah kenapa Rasul Paulus menuliskan di 1 Timotius 6 ayat 16 bahwa dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri. Karena Rasul Paulus itu dia melihat cahaya Tuhan Yesus hanya sedikit saja, matanya sudah buta dan dia rebah ke tanah. Nah, kalau Tuhan Yesus datang dalam keadaan yang sesungguhnya, wajah yang sesungguhnya itu cahaya terang tak terhampiri itu, kita nggak akan mampu melihat dia, saudaraku. Jangankan kita, bumi ini juga akan hancur. Sehingga nanti di hari kiamat dia datang dalam keadaannya sebagai anak manusia, saudaraku, supaya kita bisa melihat dia. Nah, seperti itu. Sudah jelas? Mana perkataan Yesus dalam Yohanes, Markus ataupun Matius, dia akan turun dalam bentuk cahaya. Coba tunjukkan ayatnya. Oh alah, berarti saudara kita Asriel ini tidak menyimak apa yang saya jelaskan ya. Tidak menyimak, saudaraku ya. Saya tidak bilang Tuhan Yesus nanti datang di hari zaman itu dalam bentuk cahaya. Iya, dia berarti Asriel ini tidak menyimak. Iya, kalau Anda katakan dia akan turun menjumpai Paulus dalam bentuk cahaya, itu mana ayatnya? Kata Yesus yang mengatakan, aku akan turun dalam bentuk cahaya menjumpai Paulus. Mana ayatnya? Tuhan Yesus bukan turun dalam bentuk cahaya, tapi Tuhan Yesus menampakkan diri dalam rupa cahaya ya. Nah, ini saya bacakan lagi ayatnya. Kisah para Rasul 9 ayat 1 sampai 6. Dengarkan baik-baik, simak saudaraku. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi di sini Rasul Paulus itu melihat cahaya dan kedengaran suara kepada. Itu kan pengakuan dan klaim dari Paulus sendiri. Yang saya tanyakan, pengakuan atau berita dari Yohanes, Markus atau Matius itu apakah ada? Kalau hanya klaim sendiri dari tulisan atau pengakuan kisah para rasul, itu kan kisah para rasul kan dari Paulus sendiri sumbernya. Nah, yang saya minta Mikana, pengakuan atau pemberitaan dari Yohanes, Matius atau Markus itu mana ayatnya? Kalau hanya klaim tulisan sendiri ya siapa aja bisa Mikana. Coba. Oke, bentar dulu Asriel, bentar. Oke. Makanya baca ayat selanjutnya, di situ saksinya adalah Ananias, karena Tuhan Yesus juga menjumpai Ananias. Ya. Di Kisah para Rasul 9
ayat 10 sampai 12 ya. Tuhan Oke, Yesus Kisah datang Para Rasul menjumpai kan? Ananias juga ya. Bentar dulu. Di mana itu? Kisah Para Rasul kan? Iya, Kisah Para Rasul 9 Ya, ayat itu 10 dari Paulus. sampai 13. Dia tulisan Bentar dulu, Paulus jangan sendiri. bentar ya. Di sini Oke. saksinya adalah Ananias. Kamu tahu nggak latar belakang penulisan Kisah Para Rasul? Itu yang nulis itu Lukas. Iya, saya paham. Lukas dari Yang Paulus. Lukas Bukankah dari temannya Paulus? Iya, di situ juga Nah, ada para rasul. Lukas itu kan temannya di Paulus. Ananias itu kan rasul-rasul Tuhan Yesus juga. Tentu kalau Lukas ayo. menulis seperti ini, Ananias akan berontak kalau memang tidak betul dia mendapatkan wahyu dari Tuhan Yesus toh. Tuh, oke. Nama Bentar dulu. Ananias itu bentar didapatkan dulu, di mana? bentar. Di Lukas. Bentar. Itu dari Paulus. Enggak, dengar dulu kamu, ya, bentar. Di sini Ananias juga mendapat wahyu dari Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus memilih Paulus itu menjadi rasul pilihan itu melalui Ananias di Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 12. Dan latar belakang penulisan ya Kisah Para Rasul ini kan kisah para rasul, artinya kisah dari semua rasul-rasul, bukan hanya satu rasul. Jadi Lukas, Ananias juga sudah membaca tulisan Lukas ini, kalau memang tidak betul, pastikan Ananias berontak. Kemudian, ya tunggu, Rasul Petrus juga ya. Lukas itu siapa? Bentar, ya. Rasul Petrus, Rasul Petrus juga ya menambahkan. 2 Petrus 3 ayat 15 ya. Bentar kita baca. Teman-teman muslim, tolong follow dong. Jadi bisa set open cam, tunjukin data. Jadi biar jelas datanya gitu. Ya. 2 Petrus 3 ayat 15. Saya tanya lagi nih, anggaplah Lukas itu kesabaran siapa nih, Tuhan kita. Okay. Bentar dulu. 2 Petrus 3 ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang terkasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi Rasul Petrus juga membenarkan bahwa Rasul Paulus itu ya, dia adalah rasul, dia juga menerima wahyu dan dia menulis ya firman Tuhan itu menurut hikmat yang diberikan kepadanya dari Tuhan Yesus. Jadi ada saksinya, ada Lukas, ada Ananias, ada Rasul Petrus ya, udah 3 saksinya di sini. Nah, saya mau tanya balik sama kamu, siapa saksi nabimu menerima wahyu? Oke. Siapa saksi nabimu menerima wahyu? Oke. Oh, Aisyah ada hadisnya. Aisyah juga mendengarkan suara Allahmu. Enggak, Aisyah juga mendengarkan suara Allahmu. Oke. Ini jangan kabur nih karena kita belum selesai loh. Kalau kamu pertanyaan kamu itu saya ada jawabannya. Saksinya itu ketika mereka juga mendengarkan suara dari Tuhannya. Mana saksinya? Siapa saksinya? Apakah Aisyah juga mendengarkan suara Allahmu? Oke, itu gampang. Jawab, mana ayatnya? Apakah Aisyah juga mendengarkan suara Allahmu? Bahwasanya ada dong, ada saksinya. Mana ayatnya? Ayatnya di mana? Ayatnya mana? Bahwasanya Aisyah. Enggak, di Quran enggak ada. Ada hadisnya. Bahwasanya Aisyah ketika wahyu itu turun, gimana? Di mana ayatnya Aisyah mendengarkan suara Allahmu? Kami kan mempunyai karena tunjukkan ayatnya dulu, ayatnya tunjukkan. Ya, tunjukkan ayat. Saya sudah tunjuk tadi beberapa dalam sebuah hadis bahwasanya Aisyah melihat wahyu turun kepada Nabi Muhammad, itu ada hadisnya. Nah, kita belum selesai. Di Quran yang saya tanya di Quran di mana Aisyah mendengarkan suara Allahmu? Apakah dia juga mendengar suara Allah atau malaikat? Sumber utama juga. Iya, di mana ayatnya bahwa Aisyah itu mendengarkan suara malaikat? Dia juga mendengarkan suara malaikat. Dalam sebuah hadis. Karena kita selesaikan dulu itu. Ini belum selesai. Bukan, apakah Aisyah itu juga mendengarkan suara malaikat? Jawab. Dia melihat wahyu itu turun, dia menyaksikan, itu ada hadisnya. Nah, kita tadi melihat bagaimana menyaksikannya seperti apa? Kita selesaikan dulu. Kalau menyaksikan itu berarti kan mendengarkan suara malaikat juga gitu dong. Ada gelagapan. Aduh, udahlah kalau nggak bisa. Karena jangan gelagapan gitu dong. Kita
Saudara-saudara sekalian, pada video baru saja yang sudah kita simak bersama-sama ini, ada pertanyaan-pertanyaan tentang pada waktu Yesus disalib. Dia ada berkata seperti yang disebutkan pada ayat Lukas 23 ayat 46 dengan jelas bahwa Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Tapi hal ini selalu dibantah oleh umat Kristen dengan mengatakan bahwa Yesus itu menyerahkan nyawanya kepada roh keilahiannya. Inilah yang menurut orang awam bahwa umat Kristen itu ajarannya tidak masuk di akal, apa yang jelas tertulis di Alkitabnya tetapi dijelaskan ke orang lain berbeda. Lalu ada pertanyaan lainnya seperti apa kerudung itu diwajibkan di agama Kristen? Kapan Yesus datang untuk kedua kalinya? Untuk pertanyaan terakhir Mihana menjawab pada akhir zaman. Terus siapakah sosok mengaku Yesus yang dijumpai Paulus setelah Yesus terangkat ke langit padahal Yesus sendiri mengatakan akan datang kedua kali pada akhir zaman jadi tidak mungkin Yesus datang untuk menemui Paulus. Para penonton sudah mendengarkan penjelasan dari Mihana. Silahkan menilai sendiri dan tulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Lukas pukul 23.46 lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Yohanes 1:4 dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1:3 segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes pukul 1:10 Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Yohanes pukul 1:11 Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes pukul 1:14 Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 1 Korintus pukul 11:16 Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Lukas pukul 6:45 Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya, meluap dari hatinya. Matius 25, lihat perikopnya di ayat 31-46. Kisah Para Rasul 9, lihat perikopnya di ayat 1-6. 1 Timotius pukul 6:16 Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin.